Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan puji syukur kita haturkan kehadirat Ilahi Rabbi, sehingga dengan rahmat dan barokahnya kita sampai pada sholat subuh yang insya Allah sudah 3 hari menjelang Idul Fitri ya. Sebagaimana yang kemarin kami sampaikan bahwa hari ini kelanjutan dari kemarin, yakni tentang fikih disabilitas. Di sini kami akan menyampaikan tentang bayani, burhani, dan irfani. Bagaimana bayani, burhani, dan irfani itu menjadi salah satu cara, metode dalam memahami fikih gitu ya, dalam memahami fikih, terutama fikih disabilitas di sini yang akan kita bahas. Lalu bagaimana dengan pendekatan bayani sendiri? Bayani itu adalah bagaimana kita melihat ayat itu secara teks ayat ya, secara letterlek. Kemudian kalau burhani, bagaimana akal pikiran dalam memaknai ayat tersebut. Sedangkan irfani, hati nurani atau intuisi atau norma etika, itu dikaitkan tadi dengan melihat burhani tadi. Nah, dengan konteks disabilitas lalu bagaimana? Ketika bayani itu sendiri adalah misalnya ayat-ayat tentang kemarin kalau kita sebutkan misalnya abasa wa tawalla anja'ahul a'ma gitu ya. Datanglah seorang buta datang kepada Rasulullah. Nah, di sini bahwa orang buta atau orang netra itu berhak untuk mendapatkan pengajaran. Kemudian burhani bagaimana? Kemarin ketika kami sampaikan juga bahwa bagaimana akal pikiran kita membuat kebijakan-kebijakan, terutama manusia atau masyarakat atau organisasi atau pemerintah itu memberikan hak dan kewajiban, memberikan hak bagi para penyandang disabilitas, aksesibilitasnya. Nah, ini burhani itu masuk. Aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas, baik aksesibilitas dalam hal pendidikan, kesehatan, kemudian beragama, dan yang lain-lainnya. Nah, irfani bagaimana? Ketika bayani dan burhani itu sudah dicapai, maka irfani itu adalah bagaimana tingkat ketakwaan seseorang itu adalah mereka yang betul-betul derajat spiritualitasnya. Nah, nilainya itu seperti apa? Yakni bagaimana tidak hanya non disabilitas saja, tapi disabilitas juga ya. Jadi ketakwaan itu adalah terletak pada derajat keimanannya, bukan orang-orang yang non disabilitas saja atau disabilitas saja. Dua-duanya berhak untuk mendapatkan ketakwaan. Nah, ini nilai masuk di situ. Kemudian masuk ke di sini bahwa advokasi. Nah, kita masuk kepada advokasi atau bagaimana pembelaan terhadap penyandang disabilitas. Nah, pembelaan terhadap penyandang disabilitas di sini kita bisa masuk pada surat Al-Maun ya. Ara'aita ladzi yukadzibu biddin fadzalika ladzi yad'ul yatim wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapakah pendusta agama? Nah, di sini ini ditanyakan, siapakah pendusta agama itu? Ara'aita ladzi yukadzibu biddin fadzalika ladzi yad'ul yatim. Ya, ini mereka-mereka yang merhadik anak yatim dan tidak memberikan makan fakir miskin. Nah, kalau kita mengartikan ayat tersebut secara letterlek yatim dan miskin, ya artinya letterlek yatim itu tidak memiliki ayah dan bunda, bapak dan ibu saja. Miskin ya miskin harta saja. Tapi kita bisa mengartikan secara lebih luas. Nah, ketika kita mengartikan dengan menafsirkan, ketika saya belajar tafsir dengan tafsir Al-Azhar dan juga Al-Manar ya, saat itu ketika membedah beberapa tafsir, itu bisa kita maknai secara luas. Yatama di sini bisa kita artikan yatim, ya ini yatim perlindungan, tidak ada payung hukum di situ. Penyandang disabilitas termasuk salah satu dari orang-orang yang tidak ada perlindungan hukum, tidak ada payung hukum di situ. Ketika mereka tidak mempunyai payung hukum, ya ini tidak ada yang mengadvokasi misalnya bagaimana mereka mendapatkan hak pinjam di bank. Dulu pinjam di bank itu harus sehat fisik gitu. Nah, para penyandang disabilitas itu tidak bisa pinjam di bank. Akses ke rumah sakit misalnya, ke puskesmas, mereka tidak bisa mengakses dokter yang bisa tahu bahasa isyarat. Nah, ini kan mereka tidak ada payung hukum yang melindungi. Belum lagi perempuan-perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan. Nah, ini nanti di akhir akan saya sampaikan tentang bagaimana perempuan mengalami kekerasan gitu, perempuan disabilitas yang burden ya, tidak hanya double burden tapi justru multi burden.
di sini. Ketika perempuan mengalami kekerasan, dia tidak ada payung hukum di situ, tidak ada perlindungan di situ. Nah, lalu siapa yang dapat melindungi? Ya, organisasi, pemerintah itu yang berhak untuk memberikan layanan kepada penyandang disabilitas. Gitu. Ada penyandang disabilitas misalnya yang justru dia mendapatkan perlakuan kekerasan dari orang tuanya, dari suaminya. Ketika kemarin dia di Yogyakarta ada gempa, sebelumnya belum disabilitas. Jadi disabilitas itu bisa dari lahir ataupun ketika dalam perjalanan hidupnya. Jadi ketika dia usia 30 tahun atau 40 tahun dia mengalami disabilitas. Mungkin Bapak Ibu pernah menjumpai ya. Nah, ini juga disabilitas. Ketika gempa, disabilitas istrinya. Nah, ketika lihat istrinya disabilitas, suaminya tidak kuat merawat, ditinggal pergi. Nah, padahal kondisinya baru hamil, punya anak 1, ditinggal pergi oleh suaminya karena perempuannya menjadi disabilitas. Padahal di sisi lain ada suaminya yang disabilitas saat gempa Jogja, ya istri tetap setia merawat. Nah, ini bagaimana ya? Ada yang setia dan ada yang tidak setia, begitu. Itu yang terjadi dialami oleh beberapa perempuan penyandang disabilitas. Kemudian masakin. Nah, kalau masakin kita artikan secara sempit ya miskin harta saja. Tapi bisa kita maknai secara luas. Masakin itu adalah termasuk miskin informasi, miskin pengetahuan, miskin akses. Nah, termasuk di sini salah satunya adalah penyandang disabilitas. Mereka tidak punya akses terhadap pendidikan karena tidak ada informasi yang sampai ke mereka. Harus jalan jauh, ya misalnya tinggalnya di pegunungan, dia tidak bisa akses pendidikan, akhirnya tidak berpendidikan. Atau ada yang satu keluarga, ya di penelitian saya, satu keluarga itu anaknya 3, kakaknya dan adiknya. Karena dia disabilitas, dia di tengah ya posisinya di tengah, dia tidak mendapatkan pendidikan. Pernah sekolah di TK tapi tidak diterima oleh sekolahnya itu dulu ya, karena dulu belum ada inklusivitasnya ya di dalam sekolah itu, ditolak sama sekolahnya. Ya akhirnya dia harus menerima nasibnya, tidak mengenyam pendidikan, dia mendapatkan PKH. Bapak Ibu tahu ya PKH itu, tahu ya program PKH Keluarga Harapan. Nah, PKH itu dapat setiap bulan dapat, bahkan kadang diberi rapelan selama 6 bulan sekali ya PKH itu, tapi tidak diakses oleh anaknya atau tidak diberikan kepadanya sama orang tuanya, justru untuk menguliahkan kakak dan adiknya. Coba bayangkan, begitulah letaknya perempuan penyandang disabilitas, tidak mendapatkan akses pendidikan, justru dananya itu untuk menyekolahkan kakak dan adiknya yang non disabilitas. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, disitulah diskriminasi bagi para penyandang disabilitas. Itu baru hak pendidikan, belum yang lainnya. Ada lagi, saya juga pernah wawancara juga, ya dia juga tidak disekolahkan sama keluarganya sampai sekarang. Dananya untuk apa? Untuk bangun rumah kakaknya. Coba, dana PKH-nya itu dari sisi keluarganya sendiri. Dari sisi keluarga tidak memberikan hak kepada para penyandang disabilitas, belum pemerintah. Nah, maka kita bagaimana menyadarkan itu? Maka pengajian-pengajian atau ceramah-ceramah yang memberikan materi-materi tentang hak penyandang disabilitas atau IFIK disabilitas itu sangat bagus, karena itu untuk juga menyadarkan para keluarga-keluarga dan juga untuk lingkungan, organisasi dan pemerintah juga dalam memberikan layanan pada penyandang disabilitas. Untuk itu semoga kita terhindar dari hal-hal yang demikian dan dapat mempraktekkan surat Al-Ma'un tadi. Kalau zaman dulu ya, zaman KH Dahlan, surat Al-Ma'un itu tidak hanya sekedar dibaca dan dihafalkan saja, tapi bagaimana kemudian ketika santri-santrinya itu bertanya ya pada Kiai Haji Ahmad Dahlan, Pak Yai kok ini suratnya dibaca terus-menerus sampai kami sudah hafal di luar kepala gitu. Nah, kemudian Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian bertanya, apakah kamu sudah mempraktekkan? Nah, kemudian para santri-santri tadi disebar di Jalan Malioboro, kemudian mereka pada membawa anak yatim, kemudian yang orang-orang yang mental ya, orang gila mungkin dulu namanya, kemudian orang miskin yang tidak punya rumah gitu ya, tunawisma, dibawa ke masjid gede, dimandikan, di situ ada kolam-kolam ya, dimandikan, dibersihkan, diberikan pengajaran, diajari ngaji, diajari baca tulis. Nah, sekarang konteks Al-Ma'unnya dalam satu hal ini dalam konteks disabilitas. Bagaimana kita dalam memberikan akses kepada penyandang disabilitas, jadikan mereka subjek bukan objek. Nah, ini
subjek dan bukan objek besok akan kita bahas besok pagi dengan metode pendekatan. Ada namanya sosial model, ada charity model, ada medical model, dan ada sosial relatif model. Besok pagi akan kami bahas tentang materi sosial model, relatif sosial model, dan juga medical model. Bagaimana perbedaannya? Insya Allah besok pagi akan kami sampaikan. Untuk itu, karena ini sudah 10 menit, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.